Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita bertemu lagi dengan Bapak di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan belajar tentang meneladani dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah. Untuk memulai pembelajaran ini, marilah kita awali pembelajaran dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Coba kalian deskripsikan pendapat kalian pada secari kertas tentang keterkaitan gambar dengan pembahasan kita sekarang, yaitu tentang meneladani dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW pada periode Mekah. Pada pembahasan ini, kita akan mempelajari tentang substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Selain itu, kita juga akan belajar tentang strategi dakwah Rasulullah SAW. Nah, setelah kita mempelajari substansi dakwah Rasulullah di Mekah juga strategi dakwahnya, maka diharapkan sebagai proses internalisasi kita dapat memperoleh nilai dan perilaku mulia, sehingga kita bisa menunjukkan sikap tangguh dan semangat dalam menegakkan kebenaran. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Apakah kalian tahu tentang bacaannya? Coba kalian bacakan. Oke, nah kemudian Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Ayat-ayat yang turun sejauh itu dikumpulkan sebagai kompilasi bernama Al-Mushaf, yang juga dinamakan Al-Quran. Nah, sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui tentang silsilah nasab baginda Rasulullah SAW, yang mana dapat kita lihat bahwasanya dari pihak ibu dan pihak ayah dari segi nasab bertemu pada kilab. Kita dapat membacanya dari pihak ayah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan sampai ke sana sampai ke baginda Nabi Ismail alaihissalam dan juga sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari pihak ibu pun Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, kesananya sama dengan pihak ayah, yaitu Abdullah. Kita lanjut tentang substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dapat kita lihat substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita ketahui pada saat itu mayoritas orang Quraisy banyak yang menyembah berhala. Nah, di sanalah Rasulullah SAW senantiasa berjuang untuk mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para kaum Quraisy. Yang kedua, Rasulullah SAW memperbaiki akhlak masyarakat Makkah. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Yang keempat, mengajarkan adanya hari kiamat. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu surat Al-Mudaththir ayat 74, surat ke-74 ayat 1-7, maka beliau mulai berdakwah menyampaikan ajaran Islam
Selama berdakwah, Rasulullah SAW menggunakan strategi sebagai berikut, yaitu yang pertama, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Dan yang kedua, Rasulullah SAW dakwah secara terang-terangan, yang waktunya kurang lebih selama 10 tahun. Lanjut, dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang rentang waktunya kurang lebih selama 3 tahun. Pada saat itu, mayoritas masyarakat Arab menyembah berhala dan patung-patung yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan tujuan dakwah, yaitu menyampaikan ajaran tauhid, terhambat. Sebab apa? Sebab resiko penolakan terhadap ajaran Islam semakin tinggi. Sehingga menyebabkan pada mulanya Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam hanya kepada anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Oke, pada dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW berhasil mengislamkan yang pertama Khadijah, yaitu istri Nabi, yang kedua Abu Bakar sebagai sahabat dekat Nabi, yang ketiga Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu Nabi, yang keempat Zaid bin Harisah, yaitu budak yang dipelihara Nabi, lalu Utsman bin Affan, dan juga Zubair bin Awam. Juga Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Zarrah, Arqam bin Abil Arqam, Fatimah binti Khattab, yaitu adik Umar bin Khattab, beserta suaminya, yaitu Sa'id bin Zaid al-Adawi. Nah, orang-orang inilah yang disebut as-sabiqunal awalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada dakwah secara terang-terangan yang rentang waktunya kurang lebih selama 10 tahun. Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan dimulai ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Nah, setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW mengundang tokoh-tokoh penting dari kafir Quraisy, dan orang kafir Quraisy pun hadir memenuhi undangan tersebut, dan terjadilah dialog antara Nabi Muhammad SAW dan juga tokoh-tokoh penting dari kafir Quraisy. Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam yang mulia secara dialog. Namun pada akhirnya pertemuan Rasulullah SAW bersama kaum Quraisy, mereka mengingkari segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kecuali paman Nabi SAW, yaitu Abu Talib. Abu Talib sangat menyayangi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa selama masih hidup dia akan melindungi Rasulullah SAW. Nah, setelah turun Quran surat Al-Hijr ini, Rasulullah SAW mulai intensif terus berdakwah secara terang-terangan. Oke anak-anak, kira-kira ketika Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan ini, apa yang terjadi pada dakwah Rasulullah SAW? Apakah diterima atau ditolak? Kalau diterima, apa alasannya? Kalau ditolak, apa alasannya? Tuliskan jawaban kalian pada secari kertas. Sekian pembelajaran dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.